Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ibu, silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Perkenalkan Bu, saya Bidan Anissa Pira, yaitu bidan desa di desa ini. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Yesi, Bu. Oh, dengan Ibu Yesi. Usia Ibu berapa Bu? 24 tahun. Oh, masih muda juga ya Bu? Iya, lumayan lah. Apa Bu kesini? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mau konseling sama Ibu. Oh, boleh Bu. Tapi sebelumnya saya izin menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Bu, silakan. Baik Bu. Nah, baiklah Bu. Tadi kan katanya Ibu mau konseling ya? Iya, Bu. Bu mau konseling tentang pemberian ASI eksklusif serta pentingnya ASI eksklusif untuk anak saya. Oh, anak Ibu usia berapa Bu? Saya baru melahirkan, Bu. Usianya baru 2 bulan. Pertama ya Bu? Iya, Bu. Baru anak pertama. Baik Bu, jadi permasalahan yang Ibu alami ini, Ibu kurang paham ya tentang ASI eksklusif. Iya, Bu. Betul. Saya akan menjelaskan secara singkat ya mengenai maksud dan tujuan Pendidikan kesehatan. Jadi Bu, maksud dari Pendidikan kesehatan itu itu suatu cara untuk mendidik masyarakat tentang kesehatan, baik itu kesehatan lingkungan, kesehatan fisik, kesehatan sosial, kesehatan emosional, kesehatan intelektual, dan kesehatan rohani Bu. Sedangkan tujuan dari pendidikan kesehatan itu sendiri yaitu supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman Bu tentang pentingnya kesehatan, supaya manusia itu tercapai perilaku kesehatannya Bu. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif ini Bu? Sudah, Bu. Sebelumnya saya dapat informasinya dari internet. Paham, Bu. Jadi saya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Ibu tentang pemberian ASI eksklusif. Oh, baiklah Bu. Jadi langsung saja ya Bu, saya jelaskan mengenai ASI eksklusif ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif ya Bu. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu Bu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja ya Bu, tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan ya Bu. Dan ASI ini Bu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu manfaat ASI yaitu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, masih banyak lagi Bu manfaat ASI eksklusif ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bu? Iya, Bu. Dari yang Ibu jelaskan tadi tentang manfaat ASI eksklusif seperti daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, saya di sini ingin bertanya, zat-zat kekebalan apa saja yang terdapat di dalam ASI eksklusif, Bu? Baik, saya akan menjelaskan mengenai zat-zat kekebalan yang terdapat dalam ASI ya Bu. Jadi zat kekebalan yang terdapat dalam ASI itu ada beberapa macam. Yang pertama itu faktor bifidus. Faktor ini itu Bu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi ya Bu. Yang kedua itu laktoferin. Laktoferin ini mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya Bu. Dan yang ketiga itu anti alergi, yang keempat mengandung zat antivirus polio, dan yang kelima membantu pertumbuhan selaput usus bayi Bu sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah Bu. Oh, begitu ya Bu. Saya kan penasaran tentang penjelasan komposisi ASI. Apa Ibu bisa menjelaskannya? Jadi komposisi ASI itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum itu juga biasa disebut dengan susu awal ya Bu. Jadi Bu, kolostrum atau susu awal ini merupakan cairan yang pertama kali Bu. Cairannya itu kental
dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur atau susu matang, Bu. Susu awal ini disekresi dari hari ke-1 sampai hari ke-3. Bila dipanaskan, ASI ini akan menggumpal, Bu. Sedangkan ASI matur atau ASI matang tidak. Nah, kolostrum atau susu awal ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan. Dan yang kedua dari komposisi ASI adalah air susu masa peralihan atau masa transisi, ya Bu. Air susu ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum atau susu awal sampai menjadi ASI yang matur atau ASI yang matang. ASI ini disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10, ya Bu. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya itu semakin meninggi, Bu. Dan yang ketiga dari komposisi ASI adalah air susu matur atau air susu matang, ya Bu. Air susu ini merupakan ASI yang disekresi dari hari ke-10 sampai seterusnya, ya Bu. Komposisinya itu relatif konstan. Jika dipanaskan, ASI matur atau ASI matang ini tidak akan menggumpal, Bu. Begitu ya Bu tentang komposisi ASI. Kan Bu, ASI itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Bagaimana cara memperbanyak ASI, Bu? Nah, Bu, cara memperbanyak produksi ASI itu ada beberapa cara, ya Bu. Yang pertama, susui bayi setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara, ya Bu. Yang kedua, bangunkan bayi. Jika bayinya itu dibedong atau pakai baju yang membuat rasa gerah, bukalah baju atau bedong tersebut dan duduklah selama menyusui, ya Bu. Yang ketiga, pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik. Yang keempat, susui bayi di tempat yang nyaman, ya Bu. Yang kelima, tidurlah bersebelahan dengan bayi sehingga dapat menyusui bayi ibu setiap saat, ya Bu. Dan yang keenam, ibu harus menyiapkan istirahat dan minum, Bu. Ya Bu, pemanasan ASI itu kan ada yang menggunakan tangan, ya Bu, dan menggunakan pompa untuk ASI. Saya pernah baca di internet kalau pemanasan ASI itu efektifnya menggunakan tangan. Bagaimana Bu cara pemanasan ASI menggunakan tangan? Iya Bu, benar. Pemanasan ASI dengan menggunakan tangan itu memang lebih efektif. Nah, pemanasan ASI dengan menggunakan tangan ini ada beberapa cara, Bu. Tapi sebelumnya saya izin mengambil media terlebih dahulu, ya Bu. Baik, Bu. Nah, Bu, ini adalah media untuk menjelaskan bagaimana cara pemanasan ASI dengan menggunakan tangan. Anggap saja, ya Bu, hidung boneka ini adalah payudara. Yang pertama, jika kita ingin memeras ASI dengan menggunakan tangan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sampai bersih, ya Bu. Yang kedua, Bu, kita harus menyiapkan wadah untuk menampung ASInya itu. Tapi sebelumnya wadah tersebut telah kita cuci dengan bersih, ya Bu. Boleh dengan menggunakan air mendidih. Dan setelah itu kita letakkan di bawah payudara. Ya Bu, memeras ASI itu boleh menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, ya Bu. Nah, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan tangan kanan, ya Bu. Yang pertama, kita letakkan ibu jari di atas daerah areola. Anggap saja ini daerah areola, ya Bu. Daerah areola itu adalah daerah yang berwarna gelap yang mengelilingi puting payudara, ya Bu. Anggap saja, ya Bu, ini daerah areolanya. Nah, kemudian kita letakkan ibu jari di atas daerah areola tersebut. Kemudian jari telunjuk di bawah daerah areola ataupun di sisi lainnya. Dan kemudian 3 jari yang lainnya, yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu diletakkan di bawah payudara, ya Bu, digunakan sebagai penopang payudara. Kemudian kita lakukan gerakan tekan peras lepas, tekan peras lepas. Kemudian gerakan tersebut diulangi terus, ya Bu, pada semua sisi agar kita yakin bahwa ASI-nya itu telah keluar semua, Bu.
dari semua sisi segmen payudara. Nah Bu, jika ASI-nya tersebut kurang lancar, coba berikan kompres handuk atau kain di daerah payudara ya Bu, sekitar beberapa menit untuk memperlancar ASI tersebut. Nah Bu, setelah ASI diperah, simpan ASI tersebut ya Bu. ASI perah dapat disimpan mulai dari beberapa jam hingga beberapa bulan Bu, tergantung suhu tempat penyimpanannya. Jika di udara terbuka, ASI tersebut bisa bertahan 6-8 jam Bu. Dan jika di lemari es dengan suhu 40 derajat Celcius bisa bertahan 24 jam. Dan jika di kulkas bagian lemari pendingin atau freezernya itu dengan suhu 4 derajat Celcius bisa bertahan 5 hari. Dan jika di lemari pendingin atau beku dengan suhu minimal minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari suhu tersebut bisa bertahan sampai dengan 6 bulan Bu. Nah Bu, kemudian ASI yang telah didinginkan jika ingin dipakai tidak boleh direbus Bu, karena unsur kekebalannya itu akan menurun. Jadi jika ibu ingin memakai ASI tersebut, cukup kita rendam di dalam wadah atau seperti mangkuk yang berisi air panas, kemudian gelas ataupun wadah tertutup lainnya yang menyimpan ASI tersebut kita rendam di dalam mangkuk tersebut Bu. Tunggu sebentar ya Bu, saya praktikkan. Anggap saja ya Bu, ini wadah yang telah berisi air panas. Kemudian ini adalah ASI yang telah diperah dan kita letakkan di dalam mangkuk yang berisi air panas ini ya Bu. Dan diamkan beberapa menit sampai ASI tersebut tidak menggumpal lagi ya Bu. Memberikan ASI perahnya tersebut dengan menggunakan sendok ya Bu. Terus Bu, bagaimana cara penerapan ASI eksklusif pada saya? Karena saya ini kan bekerja. Bu, cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja seperti ibu ini, yaitu yang pertama, selama cuti ibu hanya bisa memberikan ASI tersebut. Yang kedua, sebelum masa cuti berakhir, ubah pola minum bayi dengan menggunakan ASI perah. Yang ketiga, sebelum berangkat kerja, ibu harus menyusui bayi ibu. Yang keempat, dan jika ibu kerja di kantor, perah ASI ibu sekitar 3-4 jam. Yang kelima, simpan di lemari es dan bawa pulang. Keenam, setelah dihangatkan, beri ASI perah kepada bayi ibu dengan menggunakan sendok ya Bu. Baiklah Bu, semua cara-cara yang Ibu jelaskan secara detail tadi akan saya terapkan. Ya Bu, ibu harus tetap semangat ya Bu, untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu walaupun ibu bekerja, karena manfaatnya itu sangat penting sekali Bu. Siap. Baiklah Bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu, semuanya sudah sangat jelas. Baiklah Bu, jika semuanya sudah sangat jelas, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan tadi Bu? Bisa. Yang pertama, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin dan mineral sampai umur 6 bulan. Manfaatnya Bu, apa saja? Manfaatnya itu untuk daya tahan tubuh, nutrisi, dan meningkatkan kecerdasan. Nah Bu, selain manfaat dan pengertian ASI, seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, coba Ibu sebutkan zat kekebalan yang terdapat dalam ASI ya Bu. Bu, saya akan menyebutkan zat kekebalan yang terdapat di dalam ASI. Yang pertama itu faktor bifidus, lactoferrin, anti alergi, dan mengandung zat antivirus polio. Ya Bu, benar. Nah Bu, selain zat kekebalan yang terdapat dalam ASI kan ada juga komposisi ASI ya Bu. Nah coba Ibu sebutkan kembali komposisi ASI Bu. Kan komposisi ASI itu ada 3 Bu. Coba Ibu sebutkan kembali.
Bu, ASI komposisi itu ada 3 macam. Yang pertama kolestrum atau ASI awal, yang kedua ASI peralihan, dan yang ketiga ASI metur. Ya Bu, benar. Ternyata Ibu bisa ya Bu menjelaskan kembali dengan baik apa yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu atas kedatangannya. Semoga Ibu dan bayinya selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Baiklah Bu, sebelumnya saya melakukan pendokumentasian ya Bu. Tadi Ibu Yesi kan Bu namanya. Iya. Usia Ibu tadi berapa Bu? 24 tahun. Pekerjaan Ibu? Di kantor. Hari ini tanggal 11 November ya Bu. Silakan Bu, ditanda tangannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Ya Bu, jangan segan ya Bu untuk datang ke sini lagi untuk berkonsultasi jika ada keluhan atau masalah-masalah yang lainnya. Iya Bu. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.